て、こんにちは。はい、今回は私たちはレタスフライについて発表をしようと思います。でもその前に自己紹介をします。はい、私はマシュナライスパリシャスです。学生の番号は52です。私は藤森里奈です。学生の番号は42です。私は日大用福島留美です。学生の番号は56です。私はスンジャです。学生の番号は0517。私はソフィアです。学生の番号は32です。私はゲイシアです。学生の番号は39です。私はフェデルです。学生番号は29です。はい、始めましょう。Baik, di sini kami akan menjelaskan identifikasi budaya kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu warga Jalan Raja Wali 1 dan Pemilih 2 serta warga Jalan Belibis. Saya sendiri akan menjelaskan identifikasi budaya mengenai warga Jalan Raja Wali 1. Biasanya orang tua yang terdapat di daerah konflik dimiliki oleh orang suku Batak, dan budaya mereka minum tua dan berkumpul bersama mereka, menurut mereka itu adalah hal yang benar, karena minum tua dan berkumpul bersama dapat memberikan mereka beberapa manfaat seperti berkumpul bersama teman-teman, menghilangkan stres, mengenal banyak orang baru dan mendapatkan informasi lebih banyak, dan hal lainnya. Karena minum tua dan berkumpul bersama menurut orang Batak sendiri merupakan ciri khas diri mereka, dan hal itu dapat memberikan dampak yang positif bagi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi budaya dari warga Jalan Belibis, dan dimana bisa kita lihat dari identifikasi sebelumnya, dimana mereka memiliki dua budaya yang bertolak belakang, yang dimana warga Jalan Belibis cenderung tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh warga Jalan Raja Wali dan juga si pemilik warung tua tersebut. Yang kita lihat dimana dalam budaya minum tua menimbulkan keributan dan ketidaknyamanan menurut warga Jalan Belibis itu sendiri. Namun bagi warga Jalan Raja Wali 1 dan pemilik warung tua, hal itu hanya hal yang biasa. Namun kita bisa lihat di sisi lain, yakni warga Jalan Belibis menganggap hal itu hal yang tidak baik dan tidak nyaman dan menimbulkan gangguan bagi warga Jalan Belibis sendiri. Dan dimana kita bisa lihat juga dari efek budaya meminum tuak ini, yakni memabukkan, yang cenderung membuat warga Jalan Belibis merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkan, dikarenakan setelah meminum tuak itu menimbulkan efek memabukkan, yang dimana menimbulkan pikiran kita di luar kontrol kita sendiri, dan juga menimbulkan dan atau berujung ke tindak kriminal itu sendiri. Oleh karena itu warga Jalan Belibis merasa tidak setuju dengan budaya meminum tuak atau kumpul-kumpul yang dilakukan oleh warga Jalan Raja Wali 1. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai budaya intangible dan juga budaya tangible warga Jalan Raja Wali 1 dan pemilik warung tua. Oke, untuk budaya tangible atau menyambungkannya itu, warga Jalan Raja Wali 1 ini pada dasarnya merupakan orang dari suku Batak yang terbiasa meminum tuak dan tidak ada larangan bagi mereka untuk meminum tuak. Untuk budaya intangible-nya itu atau nilai bukanya, bagi warga Jalan Raja Wali 1 ini mengonsumsi tuak tidak secara sengaja untuk digunakan mabuk-mabukan. Namun konsumsi tuak itu digunakan untuk melepas rasa stres dan juga bersenang-senang bersama teman mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan budaya tangible atau nilai muka dan budaya intangible atau nilai muka dari warga Jalan Belibis. Yang pertama, untuk budaya tangible-nya atau nilai mukanya, yaitu warga Jalan Belibis ini menentang keberadaan warung tua yang dibuka oleh beberapa warga dari Jalan Raja Wali 1. Kemudian untuk budaya intangible-nya atau nilai mukanya, nah, penentangan dari warga Jalan Belibis ini bisa kita tarik lebih dalam dengan melihat latar belakang mereka. Mereka ini pada dasarnya tidak terbiasa dengan budaya minum-minum yang sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Sedangkan warung tuak itu sudah sampai menimbulkan ketidaknyamanan dan juga mengganggu aktivitas dari beberapa warga di sana, dan mereka pada akhirnya merasa tidak nyaman. Maka dari itu warga Jalan Belibis menentang keberadaan warung tua yang dibuka oleh warga Jalan Raja Wali 1. Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab konflik. Terjadinya konflik
ini bermula dari warga Jalan Raja Wali yang membuka warung tua di pinggiran rel. Di sisi lain, warga Jalan Belibis merasa keberatan dan terganggu dengan adanya warung tersebut. Warga Jalan Belibis menuding warung tersebut meresahkan dikarenakan warung tersebut buka sampai larut malam. Upaya mediasi untuk pembongkaran warung tersebut sudah disampaikan namun tidak diindahkan. Pemerintah Kota Medan akhirnya menindaklanjuti laporan warga dengan menurunkan petugas Satpol PP untuk menggusur warung. Setelah kejadian penggusuran tersebut terjadi, warga Jalan Raja Wali menganggap ada warga yang melaporkan supaya warung tersebut ditertibkan dan berujung pada keributan dengan aksi saling lempar batu. Aksi lempar batu ini awalnya tidak menyasar ke masjid, namun kebetulan di sekitar Jalan Belibis terdapat bangunan masjid sehingga saat aksi lempar batu tersebut terjadi, batu-batu yang terlempar tadi tidak sengaja mengenai kaca jendela masjid. Oleh karena itu, suasana semakin gaduh karena sebagian warga menduga kalau memang sengaja untuk menyerang masjid. Udah ya? 1, 2, 3. Lalu ada solusi untuk penyelesaian konflik ini. Yang pertama adalah menyerahkan konflik saling lempar batu yang terjadi ini antara warga Raja Wali dan warga Belibis pada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, ada pihak berwenang melakukan negosiasi antara warga Raja Wali dan Belibis mengenai konsekuensi yang adil untuk pemilik warung tua yang dirasa sudah meresahkan warga. Selanjutnya, setelah konflik diselesaikan secara hukum, penting juga untuk melakukan rekonsiliasi antara kedua kelompok warga. Kegiatan-kegiatan seperti dialog lintas budaya, pertemuan komunitas atau proyek bersama bisa membantu membangun kembali hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.